Allah, karena ini tongkat biasa. Jadi tongkat ini bukan tongkat sakti. Makanya Nabi Musa ngasih tahu, ini adalah tongkat saya untuk saya tempat bertumbuh dan untuk ngambil pakan ternak. Teman ngopi gudang inspirasi. Ya, teman ngopi sekalian, di segmen kedua di kesempatan kali ini masih tetap bersama forum terapi Quran. Sesuatu yang mungkin sudah kita anggap lumrah dan sudah menjadi konsumsi masyarakat tentang sesajen, ya, tentang beberapa hal yang berhubungan dengan mistis, dukun dan semacamnya. Saya menarik ketika ada orang yang beranggapan bahwa tongkat Nabi Musa, ya, tongkat Nabi Musa itu merupakan tongkat sakti yang mampu menyembuhkan segala penyakit, mampu melakukan apa saja. Salah satunya ketika Nabi Musa mampu membelah lautan. Dari sudut pandang forum terapi Quran tentang hal itu bagaimana? Iya, berkenaan dengan tongkat Nabi Musa, betul kata sampean tadi bahwasanya meyakini, memahami tongkat Nabi Musa adalah tongkat sakti. Tongkat sakti. Makanya banyak pakai keris menyembuhkan gitu kan? Ya. Terus jimat-jimat dan sebagainya, anggaplah keris sekarang. Keris dicemplungkan ke air gitu kan. Nah, tapi kita tidak dibahas di situ. Sekarang kita bahas di tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Allah berfirman di dalam surah Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang berada di tangan kananmu Musa? Qala ya asai. Ini adalah tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami. Allah bertanya pada Nabi Musa itu bukan berarti Allah tidak tahu bahwasanya itu tongkat. Kenapa Allah bertanya? Nah, ayat di setelahnya ini nanti. Gunanya Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu pada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, maka Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asai, ini adalah tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami." Dan tongkat ini untuk saya bertumpu, maksudnya diangkat gitu kan. Dan juga untuk alat untuk mengambil pakanannya kambing. Gitu kan? Ya. Jadi bukan tongkat sakti. Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nah, setelah dikasih tahu oleh Nabi Musa, ini adalah tongkat saya ya Allah untuk saya bertempat bertumpu dan juga untuk mengambil pakan ternak saya. Maka Allah berfirman pada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa. Coba Musa, alqiha ya Musa. Coba lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Fa'alqaha, ketika dilemparkan tongkat itu, asai itu, hayyatun tas'a, maka berubah menjadi ular yang besar. Bahkan saya ngaji di Banyuanyar dulu di Tafsir Jalalin, Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin menerangkan dari rajin tongkat ular setetih dari tongkat Nabi Musa. Colon ular ini sampai nyeting ke lantai Fir'aun. Boncedakan ini sampai nyeting ke pelafon atap istananya Fir'aun. Dari rajin ular. Hayyatun tas'a. Qala la takhaf. Di ayat itu qala la takhaf. Jangan takut Musa. Berarti kalau firman Allah disuruh sama Allah jangan takut, berarti Nabi Musa takut kan tadi kan? Iya, takut. Ya kan? Kenapa kok takut? Karena Nabi Musa heran, kok tongkat ini bisa jadi ular. Jadi Nabi Musa tidak tahu bahwasanya ini tongkat bisa jadi ular. Pertanyaan saya, apakah tongkat ini yang jadi ular dengan sendirinya ada kekuatan di dalam, atau karena perintah Allah saat itu? Ada perintah Allah. Perintah Allah. Jadi tongkat ini bukan tongkat sakti. Makanya Nabi Musa ngasih tahu, ini adalah tongkat saya untuk saya tempat bertumbuh dan untuk ngambil pakan ternak kambing gitu kan. Tongkat biasa-biasa. Tongkat saya biasa. Ketika jadi ular takut.
Qala hudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Jangan takut kamu, nanti ular itu akan berubah jadi tongkat lagi. Nah, ini. Jadi tongkat Nabi Musa itu bukan kayak tongkatnya Kera Sakti yang di TV-TV itu. Bukan langsung jadi besar, enggak. Tongkat ini akan berubah menjadi sesuatu yang lain apabila sudah perintah Allah. Mukjizat. Nah, jadi mukjizat Nabi Musa terletak pada tongkatnya apa terletak pada perintah Allah? Perintah Allah. Karena ini tongkat biasa. Makanya tongkat ini yang akan jadi ular apabila dipegang Musa. Musa alaihissalam, bukan Musa sekarang, gitu kan ya. Jadi tongkat ini kalau sekarang ada, misalnya dipegang sampean, dia jadi ular. Tongkat tetap tongkat. Tongkat, gitu kan. Kita memahami ini. Karena banyak yang memahami, seandainya saya punya tongkat Nabi Musa, jendor. Ya tongkatnya itu bukan sakti. Paham ya? Nah, kenapa kok Nabi Musa itu, tongkat itu jadi ular? Karena Allah akan menyuruh Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun innahu tagha. Karena dia sombong. Tagha itu, sombong itu banyak bahasa Arab. Kalau takabur sombong kan? Kalau sombong tagha itu sombong akan kekuasaan. Itu tagha. Kalau sombong akan kekayaan, bagha. Korun, inna koruna kana fi qaumi min qaumi Musa, saya lupa ayatnya itu. Fabagha. Korun itu kaya dunianya, hartanya, maka bagha, sombong dunia. Kekayaannya. Kalau tagha, kekuasaannya. Kenapa kok sombong? Karena Fir'aun punya bala tentara itu semuanya tukang sihir. Banyak tukang sihirnya itu kan ya? Iya. Banyak. Nah, ketika Nabi Musa mau berangkat ke Fir'aun, padahal dia sudah punya tongkat yang ketika dilemparkan jadi ular. Kenapa Nabi Musa masih ada doa? Masih ada doa. Penting ini. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Coba. Musa ini nabi kan. Hebat, kekar badannya. Angko Musa ini, kalau bahasa Madura angko. Pendekar gitu kan. Ketika disuruh melawan Fir'aun, Nabi Musa masih berdoa. Isrohli sodri. Gitu kan. Doa yang pertama. Nah, jadi tidak mengandalkan tongkatnya. Mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Isrohli sodri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Yang dimaksud lapang tersebut, banyak kan menafsiri lapang kan. Jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat aku. Jadi yang berangkat nanti itu bukan atas nama Musa, yang pendekar yang tidak tertandingi, tapi atas perintah Allah Ta'ala. Nah, itulah yang menyebabkan ketika nyampe bertemu dengan Fir'aun, maka tukang sihirnya mengatakan kepada Musa, Musa, ayo lempar, silahkan kekuatan kamu diajukan. Sebenarnya ini panjang ceritanya, cuman dipotong kan, disikit. Ceritanya itu kan berdebat sama Fir'aun, ingin mengadu kekuatan, maka diadu di tempat hari raya. Biar kenapa? Biar semua orang lihat. Bisa menyaksikan. Nah, di hari raya itu, ternyata setelah bertemu dengan penyihir itu, wa auhayna ila Musa an alqi asad. Diwahyukan oleh Allah Ta'ala, sekali lagi diwahyukan. Al-alqi asad. Untuk melemparkan tongkatnya. Ketika bertemu, maka bertemulah dengan penyihir Fir'aun itu semuanya. Ketika bertemu, maka dilemparkan oleh Nabi Musa tongkatnya. Nah, sebelum dilemparkan, di ayat lain, di ayat Al-Quran itu yang lain. Karena Al-Quran ini kan, di ayat ini diceritakan lagi gitu kan. Allah berfirman, wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Saya terjemah. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Musa, kamu jangan takut. Di ayat sebelumnya itu, kamu jangan takut. Innaka antal a'la. Karena kamu yang paling hebat. Kamu yang lebih tinggi. Kenapa? Fir'aun dan penyihirnya itu bersama setan, sedangkan engkau bersama aku. Kata Allah. Kamu bersama saya. Jangan takut. Qala alqiha ya wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Coba
lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Nah ini sekali lagi digarisbawahi, seandainya Nabi Musa, tongkat Musa itu sakti, maka tidak usah nunggu kan, Tidak usah nunggu langsung perintah. pelempar gitu kan, Iya. hancur semua. Karena ini tongkat biasa. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u. Coba lemparkan. Maka jadi ular yang besar yang tadi saya ceritakan itu. Jadi ular yang besar. Maka setelah jadi ular yang besar itu, innama sona'u kaidu sahir. Tongkat yang kamu pegang itu ketika jadi ular, itu ular asli. Ular beneran. Sedangkan yang tukar sihir itu kaidu sahir. Dia hanya tali dan ranting biasa, bukan ular. Cuman mata kalian itu tersihir oleh sihir itu. Tertipu. Iya, makanya ular sihir ndak bisa gigit, ndak beracun dia. Kenapa? Masa? Coba. Ini tisu kan? Bisa disihir jadi ular? Bisa. Apakah ini ada racunnya? Ndak ada, dia tetap tisu. Yang mampu menciptakan makhluk di muka bumi ini, di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ndak bisa. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya palsu. Nah, ketika datang semuanya kan dimakan oleh ularnya Musa semuanya. Dimakan, akhirnya wa ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Semuanya tukang sihir di situ di masa Firaun bersujud kepada Musa dan mengatakan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabb-nya Musa dan Harun. Nah, ini tauhid. Penting ini pada pemirsa sekalian di akun YouTube-nya Asam ya. Teman ngopi ya. Ya. Apa? Teman ngopi. Teman ngopi ya. Bahwasanya penyihir itu dipercaya, penyihir sekarang ini semuanya, pusat sihir terhebat dulu itu di Mesir. Makanya ada kertas, ada buku sihir memang. Itu kertasnya memang di Mesir. Pusat sihir. Pusat sihir. Gitu. Pertanyaannya, lebih hebat mana penyihir yang sekarang yang kaleng-kaleng ini kan dengan penyihir masanya Fir'aun dulu? Lebih hebat? Ya yang Yang dulu kan. Nah, pertanyaannya lebih hebat mana mukjizat Musa dengan mukjizat Muhammadur Rasulullah? Lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena mukjizat Musa hanya mampu dipegang Musa, sedangkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil qiyamah akan tetap abadi. Nah, gini sekarang kita padukan dengan ruqyah syar'i. Ruqyah. Gini. Pertanyaannya, tongkat ini jadi ular, apakah dia jadi ular sendiri atau karena firman Allah? Ada firman Allah. Firman Allah, ya kan? Iya. Makhluk, tongkat ini kan makhluk kan, cuman makhluk mati. Hmm. Mampu menjadi apapun karena firman Allah. Allah. Karena Allah yang menciptakan, jadi terserah Allah. Mustahil tongkat kayu jadi ular, tapi Allah yang menciptakan. Juga kita mustahil dari setetes air mani jadi manusia. Kenapa jadi manusia? Karena Allah yang menciptakan. Gitu kan? Ya. Kenapa kok bisa? Karena firman Allah. Allah yang berfirman. Allah yang berkata pada makhluk itu. Pada mani. Allah. Kun. Jadi. Fayakun. Jadi. Firman Allah. Perhatikan sekarang. Nabi Ibrahim ketika dibakar dulu. Api ini panas. Tapi ketika api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin dan selamat bagi Ibrahim. Dulu saya pribadi di pondok itu kan, masa api bisa dingin? Ya kan? Yeah. Ternyata subhanallah. Sekarang ini diperlihatkan oleh Allah melalui tangan manusia. Kenapa? Listrik ini panas. Listrik panas. Ternyata ketika dicolokkan kipas jadi dingin. Dicolokkan AC jadi dingin. Dari panas jadi dingin. Kulkas dari listrik panas jadi dingin. Ya subhanallah kan. Cuman kita kenapa untuk percaya pada ayat tadi itu sulit ya? Sulit ya. Kenapa kok buatan manusia? Coba antum ya lihat kipas isinya apa. Barangkali kipas karena gini. Coba AC kayak apa? Kulkas kayak apa di dalam kan? Padahal kulkas itu tidak ada kipasnya mungkin ya. Cuman ada esnya gitu. Kok bisa dingin? Gitu. Iya, kok bisa dingin. Nah ini subhanallah Allah perlihatkan. Jadi kita harus lebih yakin. Api ini bisa jadi dingin. Kenapa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya.
Quran ini firman siapa? Allah. Jadi kalau tubuh manusia, seseorang itu kena penyakit, ada bakteri di tubuhnya, ada jin, ada sihir di tubuhnya. Ketika kita membaca dengan hati, ada hadis, di hadis sahih ini Rasulullah bersabda, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran." Man, barang siapa arada, yang ingin ayyatakallama ma Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'il Quran. Maka bacalah Al-Quran. Quran. Jadi tanpa sadar ketika saya meruqyah itu, saya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga seakan-akan gitu kan, saya mengatakan pada makhluk yang di dalam ini untuk taat pada firman Allah. Faham kan? Ya. Bonus itu ya. Iya, bonus. Ya. Terima kasih ya. Sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini, namun karena keterbatasan waktu kita harus break untuk mencukupi perbincangan kita. Namun salah satu yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bahwa apapun penyakitnya, kalau kita berserah diri kepada Allah dan kita yakin bahwa kita akan sembuh, maka insya Allah kita akan menemukan titik terhebat dan sembuh dengan sendirinya. Ya, teman ngopi sekalian, kita cukupkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kami dari tim Ngopi Sharing mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan waktunya kepada kami. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Sharing, teman ngopi gudang inspirasi.